Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulis Apriza, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Enim. Aksi nyata modul 1.4. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Ella Julaiha MPD, dan pengajar praktik saya Ibu Lia Sri Megawati MPD. Judul Diseminasi Budaya Positif, tempat SMP Negeri 2 Belidadaran, beserta Kepala Sekolah dan Dewan Guru, Irfan Ahmad MPD selaku Kepala Sekolah, dan 10 Dewan Guru yang sempat hadir pada hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Belidadaran, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diseminasi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin semuanya dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Belidadaran kepada Bapak Irfan Ahmad MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meluangkan dan memberi kesempatan kita untuk hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh CGP Angkatan 10 Yulis Apriza. Dan
Saya mewakili Saudari Yulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri acara ini. Diseminasi itu berarti penyebarluasan gagasan atau ide-ide positif yang kita akan dengarkan dari saudari kita Yulis Apriza sebagai CGP angkatan 10. Ya, di sini kita sangat berbahagia ya dengan memiliki satu lagi CGP yang kemarin kita sudah mendapatkan GP ya, 2 orang, sekarang nambah lagi, dan semoga kita mendapatkan lagi ya lebih banyak lagi dari ini GP lagi untuk sekolah kita yang akan mengharukan dan membawa nama baik sekolah kita. Amin ya Allah. Dalam siang hari ini, dalam penyebarluasan ide baik ini, semoga kita bisa mendapat manfaat dan pengetahuan yang akan diimbaskan oleh CGP kita hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 oleh Ibu Yulis Apriza SPD. Kepada Ibu Yulis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yulis Apriza dari SMP Negeri 2 Belida Darat, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Enim. Baik, di sini Bapak Ibu saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelum saya memulainya, Bapak Ibu, saya di sini ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Di sini setuju atau tidak setuju? Di situ ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini akan saya suruh Bapak Ibu, silakan kalau di poin 1 kira-kira itu termasuk setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Kenapa alasannya Pak tidak setuju? Baik, Ibu Yulis Apriza yang saya hormati, kepala sekolah juga yang saya hormati. Di sini saya berpendapat untuk nomor 1 dari Ibu Yulis ya, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pada dasarnya hukuman ini ternyata pada dasarnya tidak boleh seperti sekarang ini mengenai hukuman ini pada dasarnya untuk diskriminasi. Bisa jadi untuk orang yang melanggar undang-undang dapat hukuman. Karena itulah saya tidak setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Elbizi. Jawabannya itu tidak setuju Pak ya. Oke, poin 2 itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Ibu Las atau tidak setuju? Baiklah, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Yulis. Jadi di sini kan tadi sudah dijelaskan yang pertama untuk memberikan hukuman tidak boleh untuk sekarang. Namun menurut saya kalau untuk hukuman yang bisa mendisiplinkan siswa seperti membaca itu bisa dilakukan atau setuju untuk dilakukan karena itu membuat hal positif, jadi siswa itu lebih mengetahui atau dapat informasi lebih lagi dari membaca tersebut. Namun jika hukuman tersebut seperti lari keliling lapangan atau hukuman fisik seperti mencubit dan lain sebagainya,
itu tidak setuju. Mungkin bisa ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Lara. Jadi Bu Lara dia setuju ya Bu. Yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Ibu Tari? Baik, terima kasih Bu Yulis kesempatannya. Untuk poin ketiga, itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya pribadi setuju, karena di sini setiap anak atau setiap orang itu akan lebih meningkatkan motivasinya dalam mengikuti pembelajaran jika mendapatkan hadiah atau reward. Begitu saja Bu Yulis. Oke, terima kasih Bu Tari dan Ibu Bapak Guru yang lain. Di sini Bapak Ibu, sebenarnya di situ nanti kita akan ada jawabannya Bapak Ibu di penjelasan ke depannya nanti. Tapi di sini antara hukuman itu dengan konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu. Terkadang kita memberi reward itu pun terkadang itu merupakan hukuman ternyata. Nanti akan saya paparkan ke depan Bapak Ibu. Silakan. Nah, di sini topik dalam eksplorasi konsep yang pertama di situ ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ada lagi keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, di sini ada refleksi sedikit. Silakan Bapak Ibu berpasang-pasangan, ada yang sebagai A, ada yang sebagai B. Silakan dibuat di kertas kecil, dibuat sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Itu kita tidak boleh orang sampai mengambilnya dari kita Bapak Ibu. Jadi yang sebagai A itu silakan menggenggam kepala tangannya dengan konsistennya. Yang B itu silakan merayu, membujuk dengan cara apapun supaya si A ini bisa membuka atau memberikan yang sangat berharga baginya tadi Bapak Ibu. Silakan dengan pasangannya Bapak Ibu membuat sesuatu yang sangat berharga. Yang B ini silakan membujuk, merayu sampai dapat. Ya, saya kasih waktu, silakan Bapak Ibu 30 detik saya kasih waktunya untuk merayu. Iya, sampai diberikan. Kalau nanti silakan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu hitungannya 30 detik saya kasih waktu. Ya, sudah Bapak Ibu. Ada yang mendapatkan? Oh ada. Berarti Bu Anda sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga ya Bu. Jadi yang memegang kendali itu siapa Bapak Ibu sekarang? A atau si yang B? Ya, tadi yang memegang peranan itu ya. Jadi yang memegang kendali itu yang A. Jadi sekarang saya tanya dulu Bu Anjas, kenapa menyerahkan sesuatu yang sangat berharga itu Bu? Saya tadi berpikir saya memegang uang, gitu ya. 100.000. Ya, berharga Bu. Terus Bu Tari meminta saya dengan mengembalikan uang sejumlah segunung katanya. Jadi saya dengan rela hati memberikan 100.000 agar saya mendapatkan 1 gunung gitu. Iya, betul sekali. Begitu Bu ya, kira-kira menguntungkan. Iya, betul sekali. Terima
kasih Bu Ajas. Karena berlipat gunungnya tadi ya, yang bisa memberikan ke Bu Tari. Ada yang dapat lagi yang lain tadi? Ya, Ibu Lara. Coba Ibu Lara, kenapa Bu Lara memberikan sesuatu yang sangat berharga itu? Baiklah, terima kasih. Tadi kami sudah ada kesepakatan dengan Bu Lulu jika diberikan akan dapat sesuatu yang membuat saya merasa beruntung, begitu Ibu. Jadi saya memberikan hal tersebut. Begitu Bu. Ya, terima kasih. Berarti para yang pebujuk yang B ini hebat sekali ya. Saya akan tanyakan dengan yang B ini. Nah, tadi pakai jurus apa itu Bu? Kira supaya terpikirkan dengan uang segunung tadi. Memikirkan dunia berarti hanya dunia. Lakukan yang berharga ya. Kalau saya sebagai si B tadi, Bu Yulisya, saya tidak tahu menahu apa sih yang berharga di tangan si A tadi ya Bu Anjas. Saya hanya berpikir apakah bisa dirayu dengan godaan iman dunia, uang. Ternyata yang berharga dipegangnya tadi hanya secuil gitu bagi dunia. Ya, itu saja Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu, kalau kita itu harus yang benar-benar konsisten Bapak Ibu. Jadi begitu pun kita sebagai guru harus konsisten untuk mengajarkan anak kita ke depannya nanti. Itulah yang jadi yang memegang kendali itu adalah si A. Bagaimana si A ini memegang kendali harus konsisten, karena sesuatu yang sangat berharga itu jangan mudahlah untuk orang lain mengambilnya ya Bapak Ibu. Jadi jangan mudah kita tergoda dengan rayuan apapun. Kalau bisa kita harus benar-benar konsisten dengan apa yang sudah kita buat sangat berharga itu. Jadi seperti itu pelajarannya Bapak Ibu yang memegang kendalinya si A. Nah, di sini setelah ada paradigma tadi Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Di sini teori pilihan atau ilusi kontrol. Di situ ada 4. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Biasanya Bapak Ibu bagaimana itu kalau ilusi kita mengontrol murid? Coba Bu, siapa yang bersedia? Kalau ilusi mengontrol murid biasanya, Bu Agnes. Baik, ilusi itu kan seperti apa ya? Cara kita menarik gitu ya. Biasanya kalau saya untuk mendapatkan perhatian murid ya Bu ya, di kelas kan kadang ribut. Jadi mungkin kita lebih aktif dan lebih kreatif dalam menyampaikan sesuatu. Misalnya diberikan lelucon sedikit atau diberikan gambaran yang nyata bagi mereka. Jadi mereka itu tertarik gitu. Kalau misalnya dalam hal pelajaran, gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Anjas. Di sini Bapak Ibu bahwa ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid itu melakukan apa yang kita suruh seperti itu. Karena terkadang walaupun kita suruh tetapi siswa itu tidak mau melakukannya. Nah, disitulah Bapak Ibu guru bahwa sebenarnya murid ini punya keinginan sendiri yang kita tadi tidak bisa meraihnya tadi Bapak Ibu. Terus yang kedua itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kenapa seperti itu? Di sini kritik itu kritik yang membangun tapi Bapak Ibu yang bisa menguatkan karakter. Misalkan di situ membuat orang merasa bersalah. Terkadang kalau kita langsung menghukum siswa, mereka itu terkadang bisa buat mereka malu ya Bapak Ibu dengan teman-temannya, seperti itu dengan Bapak Ibu guru yang lain. Seandainya kita memarahi siswa kita itu misalkan di depan kelas dengan siswa lain, otomatis biasanya siswa itu merasa minder, malu. Nah di sini Bapak Ibu kita di situ harusnya jangan menghukum atau memarahinya di depan kelas, tapi kita memanggilnya terlebih dahulu. Kita panggil, kenapa terjadi seperti itu. Terus kita kasih penguatan-penguatan, membuat dia itu merasa bersalah saja. Jangan kita menghukumnya di depan kelas, seperti itu supaya dia tidak terjadi tekanan tadi.
Terus yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di situ juga penguatan positif di sini kita kasih motivasi Bapak Ibu sama anak-anak kita. Jangan kita selalu mengajuk, oh kau ini terlambat terus, gitu. Kau lagi ya tak masuk. Gitu. Nah, jadi kita bagaimana caranya mengasih penguatan positif? Kita kasih motivasi di depan supaya anaknya itu termotivasi seperti itu. Terus ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini Bapak Ibu, kita kan terkadang orang dewasa itu bukan orang dewasa saja, anak-anak pun mempunyai hak untuk memaksa. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena terkadang ketika kita belajar di situ Bu, di luar seperti itu. Terkadang kita kan pengen belajar di dalam, tapi sesuatu pengen di luar. Karena mereka tadi Bapak Ibu, mereka punya hak di situ. Karena Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa kita itu harus belajarnya itu berpihak pada murid Bapak Ibu. Jadi kita harus mengetahui dulu kondisi dan situasi siswa kita. Jadi kita harus benar-benar berpihak pada murid. Lanjut. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di situ ada dua Bapak Ibu, ada stimulasi respon dan teori kontrol. Di situ kalau simulasi responnya di situ disebutkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya di situ dipilih kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda ya Bapak Ibu di situ antara simulasi respon dengan teori kontrolnya. Karena di situ kan mencoba mengubah orang lain agar pandangan sama dengan kita kan tidak mudah Bapak Ibu. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Makanya di situ ada teori kontrolnya itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita tidak bisa Bapak Ibu melihat perilaku buruk itu suatu kesalahan, terkadang tidak Bapak Ibu. Terkadang di situ ada juga di kesalahan itu ada hal positifnya. Pasti ada alasan dibalik semua kesalahan tersebut. Misalkan kesalahan anak, pasti ada alasan kenapa misalkan anak tadi datang terlambat terus. Pasti ada alasannya dibalik itu Bapak Ibu. Pasti ada alasannya siswa itu kenapa selalu datang terlambat. Di situ teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada alasannya tadi Bapak Ibu, pasti ada tujuannya. Mengapa dia datang terlambat? Kenapa dia selalu mengeluarkan baju? Terkadang kan anak kita, Bu, setting pula lepas. Kan ada alasannya Bapak Ibu, ada tujuannya mereka mengeluarkan itu. Tetapi terkadang kita sebagai guru kan terkadang kau ini lakukan diomongin misalnya seperti itu, tapi masih tetap melakukan melanggar istilahnya. Di situ ada sebenarnya itu bukan hukumannya Bapak Ibu, ada konsekuensi di situ sebenarnya. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Iya, di sini benar Bapak Ibu bahwa semua orang itu bisa mengontrol kita sebenarnya, mengetahui tentang kita bisa. Tetapi di situ teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bahwa kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain itu sebenarnya tidak bisa Bapak Ibu. Itu kalau stimulasi responnya. Terus yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengontrol orang lain? Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa merayu. Sebenarnya bisa. Iya benar Bu Anja. Sebenarnya kita bisa karena kita guru Bapak Ibu. Jadi kita tugasnya apa? Mengontrol murid atau siswa. Tapi itu tadi Bapak Ibu bahwa simulasi teorinya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena sudah kita kontrol saja, siswa itu kita tidak tahu kemauannya itu apa. Walaupun sudah kita kontrol tadi, walaupun sudah kita masukin baju, sudah dimasukinnya di depan kita Bapak Ibu, tapi pas di luar langsung keluar lagi seperti itu. Jadi tidak bisa kita mengontrolnya Bapak Ibu. Kalau untuk sekedar ini bisa di depan kita, ternyata di belakang kita sudah keluar lagi bajunya, karena dia yang memegang kontrolnya. Kita cuma sekedar di stimulasi saja.
kita sebagai guru ini ternyata. Terus yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kenapa dikatakan begitu? Terkadang itu tadi, guru itu sudah membujuk, sudah merayu, sudah mengasih reward, tetap saja. Tapi di situ teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Iya, tadi siswa itu harus kita beri pilihan-pilihan ternyata Bapak Ibu. Jadi misalkan seperti ini, misalkan nanti kamu maunya belajar seperti apa, nah seperti itu. Misalnya Bu, kan ada anak kamu nonton ini, nonton video itu Bu, seperti itu. Jadi kita harus dengan situasi, kita tanyakan dulu situasi apa yang ingin mereka inginkan, seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kita, bahwa hari ini kita akan belajar ini, seperti itu. Tapi mereka tidak menerima seperti itu. Jadi kita harus berpihak memang pada murid. Di Hajar Dewantara di sini mengajarkan bahwa kita memang harus berpihak pada murid Bapak Ibu. Terus model berpikir menang atau kalah. Nah di sini menang atau kalah Bapak Ibu. Kita kadang siswa itu pasti berpikir ada menang ada kalah, ada yang dapat peringkat, ada yang tidak dapat peringkat. Ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Karena di situ ada yang membuat kesenjangan. Si yang pintar, ranking 1 terus, si B itu ranking terakhir terus, seperti itu. Jadi kan di situ ada kesenjangan-kesenjangan yang membuat siswa itu merasa minder, seperti itu. Jadi tidak boleh kita membuat menang atau kalah. Di situ ada teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Lanjut, Nah, di sini masuk ke makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang untuk mendapatkan kepatuhan. Benar tidak Bapak Ibu di situ? Bahwa disiplin itu terkadang membuat siswa itu ingin patuh kepada guru, seperti itu. Misalkan ada siswa yang kita suruh, nak sapu di situ ya belum, seperti itu. Ada yang ingin mencari kepatuhan kepada gurunya, tadi dia cepat melaksanakan. Itu yang terjadi di kita sekarang ini. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau siswa kita itu pasti biasa seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau sudah kita disiplin itu pasti mereka tidak nyaman. Kalau seandainya kita suruh masukkan baju, kita suruh piket umum, mereka tidak nyaman. Ada yang menghilang, tiba-tiba ada yang tadi sudah datang pagi, tahu-tahu sudah hilang, seperti itu. Itu yang terjadi problem sekarang ini. Terus dengan ketidaknyaman itu bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, karena siswa tadi lah yang ada kontrolnya di siswa. Kita cuma bisa mengontrol dari jauh. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Di situ nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Setiap yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Sama seperti kita datang ke sekolah, tujuan kita untuk mengajar, seperti murid untuk belajar, seperti itu. Terus yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen 1998. Jadi mengaitkan nilai-nilai itu menjadi motivasi. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan istilah profil
belajar Pancasila. Terus beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang terus bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, di sini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Di situ ada 3 motivasinya: motivasi eksternal, dan motivasi internal. Di situ termasuk, berarti ada 2 yang termasuk di motivasi eksternal, ada 1 yang termasuk di motivasi internal. Tujuan dari internal di situ disiplin positif. Nah, di situ yang pertama Bapak Ibu kita lihat, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Di situ termasuk apa Bapak Ibu? Motivasi eksternal. Kenapa seperti itu? Karena terkadang pengaruh dari luar ini sangat berpengaruh ya Bapak Ibu untuk anak didik kita, dari pergaulan, dari teman-temannya, seperti itu. Dia berteman terkadang tidak dengan teman sesama sekolah, terkadang sudah dengan orang-orang luar, itu sudah orang dewasa, seperti itu. Jadi sangat berpengaruh ke motivasi belajar mereka. Makanya itu termasuk motivasi eksternal tadi. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sama seperti tadi Bapak Ibu menjelaskan, bahwa orang di luar itu sangat berpengaruh juga terhadap motivasi anak. Yang ketiga, motivasi internal. Di situ untuk menghargai diri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Di situ jadi ketika anak itu melakukan hal-hal yang positif, itu hal apa yang akan dicapainya, seperti itu. Jadi itu adalah motivasi internal, mungkin dari orang tua seperti itu, atau dari guru-gurunya. Makanya itu disebut dengan motivasi internal. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, di situ merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah kutipan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita bukan hanya memerintah Bapak Ibu, tetapi kita juga harus cakap memerintah diri sendiri. Jadi sebelum kita memerintah orang lain, kita harus membuat di diri kita dulu Bapak Ibu, baru menyalurkan ke orang lain, seperti itu. Nah, di sini antara hukuman, dihukum oleh penghargaan, dikasih reward tadi Bu tadi. Terkadang kita ingin menumbuhkan motivasi siswa tadi, kita kasihlah reward atau hadiah, penghargaan lah, semacam itu ya Bapak Ibu. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati Bapak Ibu ya, ngasih reward itu tujuannya itu dulu untuk apa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, seperti yang kita pernah tadi Bapak Ibu, siapa yang sebagai A, siapa yang sebagai B tadi, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, seandainya misalkan dia peringkat 1, misalkan wali kelasnya selalu memberikan reward ya Bapak Ibu, atau ranking 1, 2, dan 3 selalu dikasih reward hadiah. Nah, pas dia ke tahap berikutnya pasti dia selalu menunggu. Pasti dia menunggu hadiah lagi ya Bapak Ibu. Begitupun misalkan dengan siswa, misalkan kita kasih ini, dia akan termotivasi memang Bapak Ibu, tapi dia ketergantungan. Ya, istilah itu ketergantungan, dia akan mengharapkan lagi. Bagaimana ketika kita tidak memberikan hadiah Bapak Ibu? Pasti dia tidak motivasinya itu menurun. Benar tidak Bapak Ibu? Karena dia belajarnya itu hanya untuk mendapatkan hadiah, bukannya untuk mencari ilmu, benar-benar mencari ilmu tadi, tapi dia mengharapkan ada rewardnya nanti. Seandainya kita punya anak, kita mengasihkan, nak nanti kalau juara 1 ibu belikan sepeda, itu kan dia termotivasinya karena hadiah tadi Bapak Ibu, karena reward tadi. Seandainya kita tidak memberikan reward, mungkin dia malas-malasan belajarnya. Itu yang namanya
dihukum oleh penghargaan. Jadi ada ketergantungan Bapak Ibu. Nah, di situ ada jangka pendek, jangka panjangnya Bapak Ibu. Di situ ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kita memberikan hadiah itu, ketika kita tidak memberikan berarti jangkanya itu tidak lama. Dia akan belajar itu karena kita kasih hadiah tadi. Kalau tidak kita kasih hadiah kan berarti dia tidak jangka panjang, jangka pendek. Terus ada penghargaan menghukum. Jadi penghargaan menghukum di sini itu tadi Bapak Ibu sudah kita beri, dia kalau tidak kita beri ya dia malas-malasan, dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Terus ada lagi penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan di sini sama seperti tadi juga Bapak Ibu penjelasannya bahwa sebenarnya mereka tidak akan melakukan ketepatan ataupun apa istilahnya itu kemauan-kemauan mereka sendiri kalau tidak kita kasih reward seperti itu. Terus ada penghargaan tidak efektif. Nah sama seperti penjelasannya tidak efektif kalau kita tujuannya itu hanya untuk memotivasi dia hanya untuk rajin belajar seperti itu. Ada lagi penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan di sini maksudnya itu antara siswa lain Bapak Ibu. Ada kecemburuan, oh si Ano juara 1 nemu terus itu hadiah, kami tak pernah nemu. Dari 1 sampai 10 misalkan yang 5 ke 10-nya tidak mendapatkan hadiah seperti itu. Nah, dihukum oleh penghargaan ada lagi di situ penghargaan menurunkan kualitas. Di situ menurunkan kualitas belajar siswa. Dan penghargaan mematikan kreativitas. Nah, di situ juga bisa mematikan kreativitas oleh penghargaan tadi. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ternyata penghargaan itu jangan salah ya Bapak Ibu, nanti kita bisa menurunkan kualitas, bisa menurunkan kreativitas, bisa mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita hati-hati dan ketika ke depan nanti kita memberikan reward itu tujuannya itu untuk apa seperti itu. Harus memang benar-benar dibuat dulu tujuannya. Nah, bentuk program kebajikan apa apresiasi. Nah, ternyata berbeda ya Bapak Ibu antara apresiasi dengan penghargaan. Atau sama Bapak Ibu? Kalau penghargaan itu materi, kalau apresiasi ya. Jadi kalau penghargaan itu bisa berupa materi, kalau apresiasi bisa disebutkan dengan kata-kata saja. Di situ dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu di situ. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten. Terus fokus pada proses. Jadi di sini intinya Bapak Ibu kita itu harus memberikan pengakuan atau apresiasinya itu bisa secara khusus, bisa secara pribadi atau ke semua murid secara bergantian bisa. Terus tapi harus konsisten Bapak Ibu, harus konsisten pada proses yang ada seperti itu. Nah di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pertama yaitu ada pembukaan, nilai kebajikan dan situasi. Yang pertama di situ ada kemarin saya perhatikan. Nah, di situ kalimat pembukanya ya Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan. Nah, terus nilai kebajikannya di situ rasa empatimu besar sekali. Terus situasinya pada saat itu, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi di situ ada pembuka, ada nilai kebajikan dan situasinya itu berbeda. Yang kedua di situ saya menghargai. Nilai kebajikannya kepedulianmu berarti. Terus situasinya di situ pada saat kamu membuat temanmu gitu ke sekelompok. Ada lagi terima kasih untuk. Nah, kalimat pembukanya terima kasih untuk. Nah, nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu di situ. Situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi seperti itulah pengakuan-pengakuan yang bisa kita buat nanti Bapak Ibu bahwa kita harus membuat pembukanya seperti itu. Kemarin saya perhatikan kamu datang terlambat seperti itu. Terus saya menghargai pendapatmu. Misalkan kita menanyakan masalah siswa, saya menghargai
pendapatmu kalau kamu datang terlambat, apa alasanmu datang terlambat, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui pengakuan mereka terlebih dahulu. Terus ucapan terima kasih, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih kepada siswa yang sudah membuat pengakuan tadi Bapak Ibu. Jadi jangan cuma kita mengejar atau menghukum saja, tapi kita juga ucapkan terima kasih karena dia sudah mau jujur, ya karena dia sudah jujur kenapa dia tadi terlambat, kenapa dia sering tidak memasukkan baju, seperti itu kita hargai, kita kasih apresiasi kepada anak tersebut. Nah, ada tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi. Di sini silakan dibaca Bapak Ibu, saya suruh satu-satu ya Bapak Ibu, di situ silakan dibaca. Nanti itu tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 1 di situ saya suruh siapa di sini? Bu Rizka, coba di situ Bu Rizka yang poin 1 itu termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira Bu? Dibaca terus dijawab. Dibaca terus termasuk hukuman atau konsekuensi kalau menurut Ibu? Tindakan guru yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, itu hukuman atau konsekuensi kira-kira Bu? Saya hukuman. Hukuman. Oke. Iya. Baik, terima kasih Bu Rizka. Di situ Bu Rizka bilang bahwa itu merupakan hukuman, ya Bu. Kalau yang kedua di situ saya ingatkan saja berarti nomor 1 hukuman menurut Bu Rizka, nanti kita lihat jawabannya nanti benar atau salah. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kalau Bu Nara? Kalau menurut saya lari mengelilingi lapangan basket itu merupakan hukuman. Hukuman. Ya, termasuk hukuman lagi ya Bapak Ibu. Jadi yang 1 hukuman, yang kedua hukuman. Kalau yang ketiga kira-kira dulu itu termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Untuk yang ketiga itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang selanjutnya Bu Anjas mungkin kira-kira itu Bu, yang keempat itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut saya, untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi Bu, karena dia merusak kertas harus mengganti kertas seperti itu, sama gitu. Ya, terima kasih. Jadi konsekuensi ya Bu. Kalau yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Pak LPG kira-kira? Baik, untuk yang poin apa Ibu Yus? Yang nomor 5 Pak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berdasarkan menurut saya itu adalah konsekuensi. Ya. Selanjutnya Pak Irfan kira-kira itu apa? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Mungkin untuk poinnya ke-6 yaitu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu lebih ke arah konsekuensi karena relevansi imbas dari apa yang telah dia lakukan di situ. Karena berkaitan dengan sepatu, jadi sepatunya dilepas, bukan hal yang tidak berkaitan dengan itu. Oke, silakan diingat ya Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu tadi di poin mana nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Satu lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bu Lara?
Menurut saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu merupakan hukuman. Itu bagian dari lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Gitu. Alasannya karena terlambat tadi, Bu. Jadi dihukum lari keliling lapangan sebanyak 2 kali. Sudah dipegang jawaban Bapak Ibu? Diingatkan ya Bapak Ibu di poin 1 tadi. Apa tadi? Yang jawab hukuman. Yang kedua, hukuman. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, mengganti konsekuensi. Yang kelima, membersihkan konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu. Konsekuensi. Yang terakhir, hukuman kata dilarang. Oke, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, di situ siapa yang benar, siapa yang salah Bapak Ibu? Kalau yang tadi ya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti kenapa termasuk hukuman di situ Bapak Ibu? Karena di situ saya tidak akan terlambat lagi karena kalau dia ini tidak ada peraturannya berarti Bapak Ibu. Misalkan kalau ada kesepakatan kelas seperti itu konsekuensi. Misalkan ada kesepakatan antara kesepakatan itu kan kalau dia melanggar berarti ada konsekuensi, bukan hukuman. Kalau ini hukuman karena dia tidak ada kesepakatan awalnya. Terus di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman. Konsekuensi. Yang nomor 2 Pak ya. Masih kita di nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Kalau yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali, itu pun juga termasuk hukuman. Terus menggantikan kertas teman kecil-kecil tadi Bu Anjas benar ya? Konsekuensi. Berarti sudah ada kesepakatan ya Bu Anjas di kelasnya. Jadi itu termasuk konsekuensi. Terus ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk hukuman. Kenapa termasuk hukuman kira-kira? Iya, karena mungkin tadi belum ada kesepakatan kelas. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, hukuman karena kan di situ sudah ada mungkin kesepakatannya ya. Kenapa tidak ke peraturan sekolah seperti itu? Kenapa harus kesepakatan? Harusnya ada seperti itu ya Bapak Ibu. Terus ada di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK, itu termasuk konsekuensi Bu Lara, bukan hukuman. Apa bedanya nomor 2 itu? Oke, Bu Yulis, di sini saya ingin bertanya. Jadi dari poin nomor 2 dengan nomor terakhir itu bedanya di mana? Terus satu lagi itu mana tadi membersihkan? Nah, membersihkan tumpahan air di meja itu kenapa termasuk hukuman bukan konsekuensi gitu Yulis? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Lara. Kalau yang di poin 2 dengan poin 5, kenapa di poin 2 itu termasuk hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, karena itu mungkin sudah tidak ada kesepakatan. Karena itu yang peraturan sekolah, bukannya peraturan kelas seperti itu. Ya, jadi itu kalau guru kan kalau misalnya guru piket nih, langsung misalkan dia datang terlambat, guru itu langsung menghukum, langsung menyuruh dia keliling lapangan, kan otomatis itu guru itu menghukum. Bukannya kesepakatan dia kalau misalkan datang ke sekolah telat jam ini, berarti kan itu termasuk konsekuensi. Seperti ini tadi misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena datang terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Mungkin ketika belajar PJOK dia sudah membuat kesepakatan. Kalau pelajaran Bapak misalkan terlambat 2 menit, berarti kalian harus mengelilingi lapangan banyak 2 kali seperti itu. Jadi ketika sudah ada kesepakatan tadi, ketika dia melanggar berarti kan dia termasuk konsekuensi.
Dia ada dampaknya seperti itu kalau dia tidak tepat waktu. Nah, dan yang satu lagi, yang mana tadi Bu Lara? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, di situ kenapa dia merupakan hukuman di situ? Karena pada saat tadi sama Bapak Ibu, karena mungkin kesepakatan kelasnya tidak ada. Kalau kan seandainya gurunya di kelas itu yang menggantikan seandainya, bukannya guru mapelnya pada saat itu, tapi guru yang lain, guru yang maksudnya yang piket seperti itu. Seandainya guru mata pelajarnya tidak hadir, terus guru piket yang menggantikan, kan guru piket tidak tahu kesepakatan kelas yang ada. Makanya di situ ketika ketika guru melakukan hukuman itu, bahwa ketika dia melakukan itu gurunya menghukum di situ, jadi dia termasuk hukuman karena dia mungkin gurunya tidak tahu atas kesepakatan kelas yang ada seperti itu. Apalagi tadi Bu Ari? Baik, terima kasih Bu Yulis. Waktunya ini hanya pendapat saya, menurut saya Bu Yulis ya. Jadi konsekuensi dan hukuman menurut saya di sini, konsekuensi itu dilakukan ketika sesuatu yang dilanggar, tetapi kemudian siswa ataupun yang melanggar itu melakukan hal yang sama dengan yang dilanggar. Jadi bagaimana ya? Misalkan di sini kan pelajaran PJOK, di situ ada kesepakatannya lari mengelilingi lapangan jika terlambat untuk pelajaran PJOK. Tapi jika untuk pelajaran matematika itu tidak sesuai gitu, Yulis. Kalau pelajaran PJOK sama ya lari tadi olahraga begitu. Kemudian untuk yang terlambat itu mungkin dia sudah ketinggalan waktu jam pelajaran, misalkan 10 menit, berapa menit. Misalkan pelajaran kami IPA gitu. Nah, kita di sana misal belajar tentang kelompok membuat apa? Misalkan tentang kelompok tata surya. Jadi siswa nanti bukan dihukum misalkan berlari atau membersihkan lapangan, tapi kita suruh misal dia menjawab soal-soal tanpa ada penjelasan seperti teman-teman yang sudah datang duluan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tari. Ya, benar sekali Bu Tari, itu tergantung kesepakatan kelas kalian Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya tadi guru olahraga, berarti konsekuensinya seperti itu. Dia membuat kesepakatan bahwa kalau tidak hadir terlambat 10 menit, dia akan misalkan berlari 2 kali di lapangan seperti itu. Kalau untuk mata pelajaran lain, sesuaikan saja kesepakatan kelasnya Bapak Ibu. Kalau terlambat misalkan membuat praktek apa seperti itu, sesuai dengan kesepakatan kelas kalian masing-masing. Jadi bisa berupa apa seperti konsekuensinya. Berarti konsekuensi itu di garis bawahi sama dengan kesepakatan. Ya, didasari dulu dengan kesepakatan Bu. Kita tidak boleh langsung menghukum. Ya, berkaitan sama Bu Lara tadi kan terkhusus PJOK. Nah, balik lagi kan ini main fisik Pak ibaratnya, mengelilingi lapangan, bukan karena mata pelajaran. Ini ada perjanjian ini. Nah, contoh juga misalnya mau kembali begitu Pak ya. Nah, perjanjian misalnya sama Bu Rizka, maka tidak ada keseragaman Pak. Sedangkan konsekuensi itu kan di dalam KBBI itu artinya akibat. Nah, kita kaitkan sama yang numpahin meja. Pak, aku numpahin meja sama Pak tapi kan tidak ada kesepakatan. Karena sebenarnya itu akibat Pak, artinya harus konsekuensinya aku harus mempertanggungjawabkan itu menurut saya Pak ya. Tapi kalau memang konsekuensi itu sama dengan kesepakatan, artinya ini guru sama murid ini beda-beda pasti. Suatu saat dia numpahin pelajaran, numpahin minum sama Bu Rizka, bal bunyi, jadi dia tidak punya tanggung jawab membersihkan itu yang menurut Rizka. Nah, hampir sama berarti dengan Bu Lara ya, hampir sama dengan Bu Lara. Nah, itu ada beda kalimat, ada PJOK-nya. Nah, di zaman sekarang ini secara umum Pak, bukan karena PJOK-nya. Hukuman itu tidak boleh mainnya seperti itu Pak ya. Jadi bukan mentang-mentang di PJOK dia boleh ngangkat barbel di sana, kau terlambat, kau ngangkat barbel ya. Nah, di Bu Rizka boleh, Bu Rizka kau buat puisi ya 10. Ibaratnya itu kan memang hukuman Pak. Itu bahaya nambahi. Kalau menurut Rizka itu yang membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Karena itu akibat dari perbuatan dia, benar? Kira-kira ya, menurut Rizka. Yang itu. Terus yang
rumus itu berarti pendapat Pak Ibu itu konsekuensi. Ya, secara sama dengannya itu kan ya. Terus yang lari mengelilingi itu menurut saya itu hukuman juga termasuk. Karena setiap guru tuh pasti memang punya kesepakatan Pak. Tapi ketika dia menghukum itu balik lagi ke peraturan sekolah. Sekolah yang melibat itu. Istilah itu yang membuatnya. Kalau kesepakatan istilah kelonggaran-kelonggaran itu boleh Pak. Kamu boleh keluar 10 menit sebelum pelajaran dituliskan, kamu boleh makan dulu. Boleh, itu namanya kesepakatan ibaratnya. Jadi guru saya boleh ngasih isi perut dulu ibaratnya. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan hukuman-hukuman itu balik lagi ke rumah sekolah ibaratnya, ke satu. Itu, terima kasih ya. Ya, Karena berkaitan dengan faktor peserta. Ya, pada dasarnya itu memang sedikit ada indikasi hukuman di situ. Karena kalau menurut saya, kalau dalam hal-hal seperti ini, kalau saya pribadi sebagai guru olahraga, kalau seperti kami kesepakatannya mungkin dia tidak lengkap dalam memakai baju kostum, untuk bisa terlambat, biasanya aku pribadi biasanya menurut dia agak tuan istirahat dulu, jangan ikut kegiatan dulu, biarkan dia menyambut kegiatan. Jadi merasa dia tapi kalau aku suruh dia dulu ya, mungkin begitulah begini kalau pendapat saya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Ke situ kenapa jawabannya ada hukuman, konsekuensi dan hukuman. Di situ lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Kenapa itu konsekuensi? Di situ pada dasarnya Bapak Ibu karena menghukum dengan konsekuensi itu berbeda. Jadi di sini semungkin sebelum ini dia ada kesepakatan di situ. Karena kesepakatan itu kita ambilnya bukan dari guru Bapak Ibu, dari murid. Karena mungkin kata muridnya, ini Pak kalau kami datang terlambat nanti kami lari 2 kali keliling lapangan. Makanya di situ mungkin dimasukkan di kesepakatan kelas. Jadi ketika mereka melanggar otomatis ada konsekuensinya Bapak Ibu seperti itu. Ya, karena kan kesepakatan itu diambilnya dari siswa bukan dari murid. Kalau dari guru berarti itu peraturan Bapak Ibu. Disitulah perbedaannya. Kalau kita yang membuat peraturan yang harus ditaati murid, berarti itu makanya jatuhnya hukuman kalau kita buat peraturannya. Tapi kalau kita ambil dari murid, maka itu konsekuensi kalau dia tidak menyepakati apa yang sudah dibuat seperti itu. Makanya dimasukkan ke konsekuensi kalau ketika dia melanggarnya. Jadi berbeda kalau kita yang menentukan peraturan Bu Rizka. Kalau mereka tidak menyepakati peraturan itu kalau kita membuat peraturan berarti kita hukuman. Tapi ketika sudah mereka yang membuat kesepakatan bahwa itu termasuk konsekuensi kalau mereka melanggar. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah ada kesepakatan dari siswa dengan gurunya, berarti kalau mereka melanggar itu termasuk konsekuensi. Tetapi ketika kita buat peraturan, tapi mereka melanggar, kalau kita menghukum berarti itu termasuk hukuman seperti itu. Berarti ada tadi kan belum ada siswa yang ngasih, nah itu Pak. Jadi ada sedikit tanggapan kami tadi yang belum nalar, ibaratnya itu ini begini. Nah kalau memang itu berarti kan memang kesepakatan siswanya minta ibaratnya, bukan minta lihat banyak berdasarkan polling gitu. Polling dia ibaratnya. Memang Bu kami kalau PJOK ini ya, dia yang minta. Itu kesepakatan dari siswanya Bapak Ibu. Seandainya kita di kelas disebutkan datang tepat waktu. Nah, konsekuensinya apa kalau mereka melanggarnya nanti seperti itu kan? Jadi kesepakatan itu diambil dari siswanya Bapak Ibu. Bukan kita yang menentukan, bukan guru. Iya, bukan guru. Jadi siswanya sendiri. Jadi ketika mereka melanggar itu makanya termasuk konsekuensi. Berarti judulnya bukan kesepakatan kelas Pak? Apa? Kesepakatan mapel. Ibarat. Kelas atau mapel? Iya. Ya boleh Bapak Ibu. Kalau mau kesepakatan kelas, kalau wali kelas yang membuat yang dengan wali kelas boleh. Kalau untuk mapel boleh. Kalau kesannya kita masuk dalam kelas, misalkan kita buat kesepakatan kelas dulu ya anak-anak untuk pelajaran hari ini, misalkan pelajaran bahasa Inggris, nanti misalkan Bu tidak boleh keluar masuk seperti itu pada saat pelajaran bahasa Inggris seperti itu misalkan. Nah seandainya siswa itu melanggar berarti kan ada konsekuensinya. Iya. Seperti itu. Tadi tanggapannya. Iya. Konsekuensi karena ini kesepakatan. Iya. Ada panjangnya lagi Pak. Kesepakatan sesama mapel itu. Itu bisa diterima.
Ya, karena kan itu tadi baliknya ke siswa Bapak Ibu, bukan kita guru. Karena kalau kita guru tadi Bapak Ibu jatuhnya hukuman. Kalau kita mencetuskan hal-hal yang tidak tertentu, biasanya itu termasuk hukuman. Makanya kembalinya ke kesepakatan kelas. Makanya perubahan itu dari peraturan menjadi kesepakatan, supaya tidak ada kesenjangan Bapak Ibu. Karena kan biasanya sering disalahkan itu ya guru, bukan di murid. Pasti yang salahnya guru. Makanya kita ambilnya itu dari siswa kesepakatan itu, supaya tidak disalahkan itu guru. Cuma guru itu cuma memfasilitasi saja, mengarahkan seperti itu. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Oke, nah, di sini Bapak Ibu ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa dilihat di situ Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Di situ sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu yang dinamakan hukuman Bapak Ibu. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di situ ada perbedaannya, sesuatu yang menyakitkan. Berarti hukuman ini menyakitkan. Kalau di konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, apapun itu harus terjadi seperti itu. Ya, karena sudah melanggar kesepakatan seperti itu pada dasarnya. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, menghukum ini Bapak Ibu, betul saya sampaikan di awal tadi, bahwa terkadang hukuman kita ini lukanya itu dalam, lama seperti itu Bapak Ibu. Bahkan misalkan kita sampai ke dia dewasa nanti pun diingatnya. Itu yang ditakutkan Bapak Ibu. Ketika kita menghukum itu, ditakutkannya itu lukanya itu lama. Berbeda dengan konsekuensi tadi. Di situ membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin di situ kita buat saja mereka itu merasa bersalah saja Bapak Ibu. Maka sesuatu yang menyakitkan tadi tidak terlalu lama. Lukanya itu tidak lama seperti itu. Rasa sakitnya tadi. Terus anak membenci kedisiplinan. Dihukum itu biasanya anak pasti otomatis membenci kedisiplinan. Nah, di situ konsekuensinya stimulasi tanggapan. Kita harus tahu tanggapan siswa di situ Bapak Ibu. Konsekuensinya. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Menghukum di situ termasuk mendorong anak menyakiti diri sendiri. Seperti apa itu Bapak Ibu kira-kira? Kalau mendorong anak menyakiti diri sendiri. Iya, jadi ya seperti dia berbala misalnya Bapak Ibu, jadi dia menyakiti diri sendiri seperti itu pada dasarnya. Terus yang konsekuensinya Pak LPC itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berarti harusnya itu ke konsekuensi, bukan dihukum tadi Bapak Ibu. Kita ini harusnya mengambil di konsekuensi saja, jangan menghukum intinya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Iya. Maksudnya itu terlalu tinggi. Dia tidak senang sama hukuman itu. Tapi dia tetap dipaksa kali. Iya, apa yang makin tetap dilakukan? Iya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Iya, seperti yang Ibu Rizka tadi, benar lah Bu Rizka. Iya, dia tidak senang sama hukuman itu. Dia tidak senang dengan hukuman itu, tapi dia melaksanakan masih, tapi dia tertekan sebenarnya menyimpan di dalam hati bahwa itu tuh sebenarnya menghukum dirinya sendiri. Yang dilakukan itu sebenarnya dia tidak suka melakukan itu, tapi dia masih melakukan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu kan dia piket, misalkan Bu Lara dengan Bu Lulu misalkan piket nih hari itu, terus yang piketnya misalkan Bu Lara terus, nah itu Bu Lulu datang siang seperti itu. Nah, terus Bu Lara ini Bu aku pikir terus nah itu, nah kan dia selalu datang pagi, jadi dia terus yang pikir. Padahal dalam hatinya tadi aku terus yang pikir tiap hari itu, aku terus dulu tak pernah datang pagi gitu kan. Dia kan tertekan Bu Lara ini kan selalu dia yang menyakiti dirinya sendiri, sedangkan itu kan tanggung jawabnya itu bersama harusnya, tapi dia menahan seperti itu, jadi menyakiti diri sendiri. Itu berarti tambahan hukuman nih? Itu sebenarnya iya, termasuk hukuman dan menghukum diri sendiri seperti itu. Harusnya si Bu Lara tadi ngomong dulu dengan wali kelas atau yang berwenang seperti itu, berpikir seperti itu. Ya, ada anak ini kan biasanya tidak ngomong, ada yang ngomong seperti itu Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu, bisa diterima? Ya,
Terus lanjut konsep diri yang buruk. Nah, kira-kira itu yang mana Bu Rizka? Kalau hukuman konsep diri yang buruk. Jadi dia merasa buruknya di hukum itu menurut saya. Jadi iya, berarti aku nih. Jadi dia mikir diri dia aku jelek di mata itu sekarang. Jadi dari lalu. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi mereka ini menganggap dirinya ini maksudnya itu tidak bagus lah sebenarnya. Jadi dia ini termasuk merasanya dihukum dirinya ini, dihukum diri sendiri seperti itu, merasa terlalu sangat buruk seperti itu ya. Misalkan rambutnya panjang terus itu ya, lain dewe seperti itu. Jadi dia merasa dirinya tidak bagus, merasa dihukum diri sendiri seperti itu. Nah, di situ ada konsekuensinya konsep diri yang baik. Nah, kalau konsekuensinya itu berarti kita itu harus membuat konsep diri itu yang baik, bukan yang buruk tadi. Jangan menganggap dia tadi buruk seperti itu. Kita harus berpikirnya yang positif seperti itu. Nah, jadi menganggap membuat konsep diri yang baik kalau di konsekuensinya. Jangan menganggap buruk tadi, Bu Rizka. Ya, kita membuat sesuatu penguatan yang positif seperti itu. Nah, iya, penguatan yang positif seperti itu. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di sini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ada Bapak Ibu? Ada tidak kira-kira Bapak Ibu? Ada. Ada. Apa contohnya di situ? Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia tidak ngaku pasti tahu. Tidak mengakui kesalahan yang dia perbuat itu. Kira-kira apa yang pernah terjadi yang Ibu Rizka alami? Misalnya ini kalau di sekolah nih tak terlalu banyak maling ya, orang maling dan dituduh kayak itu, dituduh. Jadi Ini contohnya Bu ya, kalau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mungkin dia pernah jujur kali Bu, tapi tidak dihargai kayak itu. Nah, karena dia memang dituduh-tuduh kayak itu, kira-kira. Jadi kamu pikir terus ya, datang siang ini. Padahal dia tadi mungkin mogok motor kan. Jadi guru tidak bertanya, aku pikir aku terlambat, aku ini dan segala macam. Terus gurunya langsung, oh ini naik, situ naik, karena kau terlambat ini. Jadi dia salahnya itu udah jujur Pak, jadi dan ngaku ujung-ujung kan, karena sering disalahin, sering dituduh, ujung-ujungnya dia tidak pernah terbuka. Itu menurut saya Bu. silakan Pak. Ayo Pak El, hari ini untuk fiturnya Pak. Ya, karena masih bungkus masih ada tadi ya Bapak. Oke, beda pandangan ini dengan si Bu Rizka sedikit mungkin ada lebih baik nantinya untuk anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Menurut saya pribadi, menurut hemat saya ini karena ini merupakan hukuman Yulis karena menyakitkan, akhirnya dia apabila melakukan kesalahan dia akan berbohong. Tidak Bu, saya tadi tidak belakang. Saya tidak makan kantin, saya sekedar tadi duduk di pohon belajar. Mungkin itu saja karena hukum tadi dia berpikirnya akan menjadi ini lebih baik berbohong karena lepas dari hukuman. Nanti kita mengajari anak-anak untuk berbohong juga apabila kita sering melakukan hukuman. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Di situ anak belajar ya karena hukuman tadi benar ya Bapak dan Ibu. Ini saya karena ketika anak menantu saya dihukum kalau saya jujur. Nah, makanya mereka menyembunyikan kesalahan seperti itu. Karena sudah tahu hukumannya tadi. Takut dihukum tadi, sudah kita bohong deh. Nah, istilah seperti itu. Jadi itu. Terus konsekuensinya tadi Bapak Ibu, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensinya itu kalau dilaksanakan berarti anak itu mentaati peraturan Pak El. Kalau ininya kan konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Tapi kalau dihukum tadi seperti itu, dia menyembunyikan karena takut dihukum tadi. Terus ada lagi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, di sini mungkin yang kata Uri sekarang. Disalah tadi kan? Ya, yang disalah-salahkan seperti itu. Disuruh menyuruh ngaku padahal dia bukan yang melakukan seperti itu. Terus konsekuensinya kehilangan hak. Iya, kehilangan hak dibuat tidak nyaman otomatis ya. Kalau kita berlaku seperti tadi, kita disuruh mengakui kesalahan orang lain, otomatis kan kalau ini tidak nyaman kita.
terus diasingkan untuk sementara. Ada kan siswa kita kadang ada siswa yang diasingkan seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah ya Bapak Ibu. Di sini apa itu restitusi Bapak Ibu? Ya, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuannya itu seperti apa, seperti itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi pada intinya seperti itu ya Bapak Ibu, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid. Ya, ini ada contoh kasus Bapak Ibu kemarin, kasus yang saya buat. Langsung ke kasus demokrasi. Di situ saya menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus yang ini, kasus saja bukan. Nah, di sini segitiga restitusi itu artinya itu proses dialog dulu antara guru dan si murid, orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, untuk mereka itu bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Nah, di sini ada 3 tahapan Bapak Ibu dalam 3 restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama itu identitas, menanyakan identitas. Terus yang kedua itu bukan menanyakan keyakinan tadi. Nah, validasi tindakan yang salah, kita tanyakan dulu kesalahannya tadi apa, lalu kita tanya juga keyakinannya di situ. Langsung di videonya saja Bu Tari, langsung di apa. Nah, di sini ketika itu saya menstabilkan identitas. Di situ saya tanyakan menstabilkan identitas di situ. Saya tanyakan seperti ini Bapak Ibu. Mina, apa benar tadi Ibu dapat panggilan dari wali kelas bahwa Mina tadi berantem sama Dika? Itu dinamakan dengan menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu Bapak Ibu waktu yang damai seperti itu. Mina, tadi Ibu dengar lapor dari wali kelas katanya kamu berantem sama Dika. Kan itu menstabilkan identitasnya di situ Bapak Ibu. Kita tenang dulu seperti itu, kita tanyakan masalahnya itu apa. Ini saya sebagai guru mapel Bapak Ibu. Ya, jadi ketika itu saya ini gurunya, terus saya dapat laporan dari wali kelasnya, si Mina ini ketika pelajaran saya itu berantem sama si Dika. Oh, Ibu udah masuk ke sini? Masuk, dia itu di kelas lain. Dia itu berantem sebelum aku masuk, sebelum Ibu masuk dari itu lah berantem. Oh, jadi paling aja. Terus sebelum masuk ke sini dia ini. Terus ditanya seperti itu kan dari wali kelasnya tadi. Lanjutkan dulu tadi. Nah, ada di situ validasi tindakan yang salah. Di situ sama saja Bu Rizka, kalau nanti terjadi di Bu Rizka, nanti berarti Bu Rizka sebagai wali kelas seperti itu menanyakannya tadi misalkan ditanya dulu kenapa seperti itu, awalnya itu ditanyakan apa benar seperti itu, pertanyaan itu dengan nada-nada yang ramah seperti itu. Bukan kita jangan Pak itu Bu Rizka, nanti kan dia kabur duluan. Jadi kita buat suasana yang nyaman, ramah seperti itu. Lalu ada tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan di situ Bapak Ibu. Jadi yang kamu lakukan ini suatu tindakan yang salah atau bukan seperti itu. Merupakan kesalahan atau bukan seperti itu.
ditanyakan validasi tindakannya itu salah atau tidak. Kalau dia mengakui kesalahannya, tadi Bapak Ibu, berarti kita harus menanggapinya. Kita harus, ini berarti terima kasih kamu telah mengakui kesalahan. Terus sebaiknya solusinya apa untukmu, seperti itu. Solusinya kamu ke depan kira-kira apa? Jadi pengennya Mina tuh ke mana? Pengennya mana, seperti itu. Terus lanjut dari setelah validasi tindakan yang salah, ada namanya menanyakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi ketika dia melanggar keyakinan kelas tadi, misalkan menjuali kelas, misalkan dia melanggar kesepakatan kelas tadi, kita singgunglah masalah itu. Apakah yang kamu lakukan tadi tidak melanggar kesepakatan kelas kita? Kalau dia jawab misalkan iya Bu, berarti kan dia tidak menyepakati itu, maka termasuk konsekuensi. Di situ kita harus memberi tanggapan Bapak Ibu, bahwa kita harus mengapresiasi bahwa dia sudah mengakui kesalahannya. Nanti Bu Tari, di situ ada umpan balik kalau tidak salah. Nah, di situ ada umpan balik dari si Mina di sini. Coba diputar Bu Tari. Tanggapan siswa. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk mendapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman setelah saya harus banyak bersabar dan cepat dan dapat menghormati teman. Nah di situ, kenapa saya suruh beri dia umpan balik di situ? Karena dia sudah mengakui kesalahan, terus sudah mencari solusi. Makanya di situ saya langsung memberikan apresiasi. Nanti kita ke slide tadi. Nah, di sini Bapak Ibu ada identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin. Berarti berbeda ya Bapak Ibu antara hukuman dan disiplin. Disiplin itu terbagi menjadi dua, yang pertama konsekuensi atau restitusi, sedangkan hukuman itu berbeda, yaitu termasuk identitas gagal. Di sini ada hukuman, sesuatu yang menyakiti harusnya terjadi, terus tidak nyaman untuk murid anak untuk menjangkau waktu panjang, korban mendapat keadilan, murid atau anak tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, terus sistem tidak akan berjalan bila tidak takut, dan seterusnya. Terus di situ ada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Berbeda dengan hukuman tadi, restitusi merupakan pilihan. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi intinya begitu dari restitusi dari Pak Kiri. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi ketika siswa sudah ada permasalahan, cobalah untuk dia mencari solusi sendiri. Jadi dari kesalahan belajar dari pengalaman ibunya. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru ini harus memberikan tawaran-tawaran, bukan paksaan. Ya, jangan kita memaksa, tetapi tawaran-tawaran saja. Terus yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi ini mengarahnya kepada karakter. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita itu harus menemukan solusi setiap permasalahan anak itu. Harus suruhlah dia bagaimana solusinya yang kamu dapatkan. Kira-kira solusi ke depan itu kamu bakal apa, seperti itu. Terus yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, kita arahkan lagi ke kelompoknya. Ketika dia berkelompok, berarti harus dikembalikan solusi apa yang mereka temukan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Nah, keyakinan kelas seperti yang sudah kita pelajari tadi Bapak Ibu, seperti yang sudah sampaikan di awal. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, di sini Bu Rizka, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, di sini ada penjelasannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2? Nah, di situ Bapak Ibu penjelasannya. Di sini kenapa kita harus memakai helm, Bu Rizka kan? Walaupun kita tidak pakai helm, kita masih bisa bermotor seperti itu. Tapi ibaratkan seperti ini Bapak Ibu, kalau kita memakai helm kan kita bisa terhindar dari bahaya. Misalnya kita terjatuh, tidak langsung terbentur ke kepala seperti itu. Kalau kita tidak memakai helm tadi, otomatis pasti terbenturnya ke kepala seperti itu. Ya, istilah itu masih ada pelantara seperti itu. Kalau kita memakai helm tadi, itu berbeda jadi antara peraturan dengan keyakinan. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak 1,5? Ini dari Bapak Ibu. Kenapa kita tidak seperti itu? Ya? Iya. Itu sebenarnya peraturan Bapak Ibu. Benar tidak Bapak Ibu? Itu peraturan kan? Kalau kita kemarin disuruh apa Bapak Ibu? Jarak harus 1,5 meter, terus harus cuci tangan, harus pakai masker, itu peraturan. Ya, karena kan kalau kita tidak memakai itu, kita masih bisa apa maksudnya itu? Iya, masih bisa berinteraksi dengan yang lain kan, walaupun kita tidak memakai itu sebenarnya. Nah, terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu peraturan juga Bapak Ibu, atau konsekuensi? Peraturan. Iya, karena peraturan dari kegiatan tersebut. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan-peraturan. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu, ada motivasi intrinsik. Lanjut. Nah, tidak terlalu terlihat di sini Bapak Ibu. Perkembangannya di situ pertama peraturan kelas. Nah, kenapa sekarang tidak ada lagi disebut peraturan kelas? Kembalinya itu tadi Bapak Ibu ke keyakinan kelas. Sudah dari keyakinan kelas terjadinya lingkungan yang positif. Sudah dari lingkungan yang positif terjadilah budaya positif. Ya, jadi yang dari awalnya tadi peraturan kelas yang adanya hukuman-hukuman, sekarang itu sudah dibuat dengan namanya keyakinan kelas. Terus membuat lingkungan menjadi positif. Ya, diganti dengan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di situ ada dua, ya Bapak Ibu. Di situ ada kesepakatan kelas. Di sini ada kesepakatan kelas juga. Di situ ada yang yang ditandai di situ. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu mungkin bisa dibuat di itu peraturan atau kira-kira kesepakatan Bapak Ibu. Kalau kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu termasuk kesepakatan atau guru dan murid saling menyayangi? Ya, itu ya itu termasuk ke kesepakatan, tergantung kesepakatan kita. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu, kalau kita membuat kesepakatan, misalkan datang tepat waktu mengucapkan salam, berarti ketika Anda datang berarti harus mengucapkan salam. Ketika mereka melanggarnya berarti ada konsekuensi. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu keyakinan kelas itu. Saya rasa di sini Bapak Ibu sudah menerapkan semua yang namanya keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada yang namanya tabel Y dan tabel T. Ya, di situ, di sini ada 3 Bapak Ibu, ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi di situ ada hormat, di situ artinya dia harus terdengar. Ya, kita harus terdengar. Terus di situ ada yang namanya harus terlihat. Ketika terhormat itu terdengar, terlihat, lalu berperilaku. Ya Bapak Ibu, makanya rumusnya itu Y. Nah, bekerja di sini ketika sudah terhormat itu ada bekerja. Bekerja di situ makanya terbentuklah
IY, karena tadi kan belum terbentuk IY. Ketika sudah bekerja, maka sudah terdengar berarti terlihat dan berperilaku, makanya terbentuknya hurufnya IY. Rumusnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang dari awalnya seperti itu Bapak Ibu, yang belum terbentuk apa-apa, armada T kayak garis panjang itu, nanti terbentuklah Y seperti ini. Jadi itu rumusnya Bapak Ibu. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Intinya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, hormat, terdengar, berperilaku. Di situ satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, seperti itu. Nanti akan segera saya kembalikan. Berarti kata-katanya itu harus bisa terdengar atau diterima lah, seperti itu. Terus itu terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi kita itu harus terlihatnya itu berempati terhadap orang lain. Terus ada berperilaku, tersenyum ramah di situ Bapak Ibu. Jadi kita itu ketika ini kita harus tersenyum ramah supaya kita itu diterima atau terlihat terdengar tadi Bapak Ibu. Jadi kita harus ramah. Memberikan salam hormat, seperti jabat tangan, letakkan tangan di dada salim seperti itu. Memberikan ruang bekerja. Jadi kita itu tidak membatasi, kita itu harus terlihatnya ramah seperti itu. Nah, hormat di sini Bapak Ibu tampak seperti. Nah, itu datang tepat waktu. Terus tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Contohnya seperti itu. Jadi kata-katanya seperti ini, menyapa teman dengan guru setiap hari. Nah, tidak tampak seperti, tak acuh kepada teman dan guru. Kita kan ada dua, jadi perbedaan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, disitu ada bekerja. Bekerja di sini tak ada juga tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tampak sepertinya di situ dicontohkan tekun bekerja dan menyimak guru. Sedangkan tidak tampak seperti, tidak terdengar guru dan acuh tak acuh. Nah, di sini Bapak Ibu ada peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kira-kira di sini Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan keyakinan apa? Nilai universalnya itu apa kira-kira yang tertanam? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira apa itu Pak ya? Nilainya? Tanggung jawab. Oke. Diingatkan Pak El ya. Jadi nomor 1 tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain itu nilai kebajikannya apa kira-kira? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Oke, dikunci menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu apa? Disiplin. Oke, dikunci disiplin nomor 3. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang kira-kira terbersih saja Bapak Ibu. Kasih sayang. Oke, kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Oke lah. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, tertib, tanggung jawab. Ya, boleh, bisa jadi. Sabar, kesabaran. Ya, bisa jadi. Gunakan masker, berarti tanggung jawab atau disiplin. Gunakan masker. Oke, bisa jadi. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tanggung jawab, keamanan. Oke, sekarang kita buka jawabannya Bapak Ibu. Silakan sekali. Benar, 100 Bu Rizka. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu nilai kelasnya adalah tanggung jawab. Benar, Pak El, 100. Terus dilarang mengganggu orang lain, berarti harus mengharuskan orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tuh keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Ya, Bapak Ibu, tidak komitmen itu harus dijaga seperti saya sampaikan tadi. Terus dilarang melakukan kekerasan, berarti kita harus mengutamakan keselamatan tadi. Makanya di situ dibuat nilai keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Bisa jadi 2, bisa jadi 3 ya nilainya Bapak Ibu. Di situ dilarang menggunakan narkoba, berarti nilainya kesehatan. Benar kan? Ya, 100 boleh. Terus bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain. Kita bisa menghormati. Iya, bersabar, iya benar.
jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan keamanan benar Pak. Nah, lanjut Bu tadi. Nah, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Coba kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu tidak terlepas dari 4 ini Bapak Ibu. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Benar tidak Bapak Ibu? Kita selalu membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima Bapak Ibu. Iya. Terus di situ kesenangan. Kita selalu mencari kesenangan. Terus di situ penguasaan. Kenapa di sini penguasaan? Karena manusia itu pada dasarnya ingin sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang ingin dia raih. Seperti itu. Jadi harus ada yang benar-benar bisa dikuasai, dipegang seperti itu. Penguasaannya di situ. Yang bisa diandalkan, yang bisa pokoknya yang benar-benar saya ingin gitu nah. Terus di sini kebebasan. Kita nih ingin bebas ya Bapak Ibu. Kita kan kadang tidak suka yang namanya tertekan atau dilarang-larang seperti itu, karena kita ingin bebas. Tapi dengan landasan-landasan yang sesuai dengan koridor yang ada seperti itu. Ya, jadi itulah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Di sinilah tugas kita Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru di sini. Ada. Nah, di situ ada motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar, ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Ada identitas berhasil sukses dari diri. Nah, ada dari luar dan dari diri di situ. Pertama, menghindari hukuman. Nah, di situ menghindari hukuman, di sini guru berbuat di situ. Guru berbuat menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi kita guru ini tidak boleh Bapak Ibu menunjuk-nunjuk siswa, menyakiti, menyindir-nyindir, itu tidak boleh. Ya, secara itu tidak boleh. Nah, di sini kita harusnya itu bisa membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa seperti itu. Ada kita berbuat seperti itu, membuat mereka merasa bersalah. Jadi dengan kata-kata seharusnya kamu tidak begini, ibu kecewa sama kamu selalu melakukan ini seperti itu. Mungkin dia itu merasa bersalah. Tadi kan, nah gara-gara ini aku laju sedih seperti kan seperti itu. Jadi bisa dibuat mereka itu berbuat rasa bersalah. Terus sebagai teman, kita guru ini sebagai teman, kita lihat di situ membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita bisa sebagai teman, misalnya kita ajak berbincang-bincang, kita jadikan dia itu bahwa anggaplah ibu ini temanmu ya seperti itu. Kita membahasnya itu dengan teman lah, seperti kita ini teman, bukannya kita ini guru seperti itu. Lalu ada pemantau di situ Bapak Ibu. Pemantau di sini menghitung dan mengukur. Jadi kita ada apa peraturan misalnya, jadi kita harus menanam dan mengukur. Terus ada lagi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dari 5 posisi kontrol guru ini Bapak Ibu, yang sangat dibolehkan itu, kita itu harusnya jadi manajer. Ini baru jadi penghukuman. Masih 4 kok. Lanjut Bu tadi. Tadi sampai di. Nah terus segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada menstabilisasi identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan biaya kelas yang sudah saya sampaikan tadi. Lanjut tadi. Nah interferensi di sini Bapak Ibu bisa kita baca dan kita lihat. Saya lanjutkan saja. Nah di sini Bapak Ibu ada refleksi diri. Jadi silakan Bapak Ibu, hal baru apa yang Anda dapat setelah mengikuti webinar ini? Mengikuti kegiatan ini silakan Bapak Ibu merefleksikan diri di kertasnya, nanti dikumpulkan dengan saya. Terima kasih. Ya, itu perasaan hal baru apa yang Anda dapat setelah mengikuti kegiatan ini, terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau apa yang saya bagikan ini kurang
baik, yang baiknya silahkan diambil Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk waktu Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya telah mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.